Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kamu yang baru di channelku, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support aku sampai sejauh ini. Oke, jadi banyak banget yang tanya mengapa data penelitian bisa tidak normal, bagaimana solusinya, Kak? Nah, jadi di sini ada dua solusi. Yang pertama membuang outlier dan yang kedua transformasi data. Untuk membuat outlier ini aku udah pernah bikin videonya, kalian cek aja. Nah, untuk transformasi data di sini aku mau ngebahas yang transformasi data. Nah, apa sih itu transformasi data? Jadi, transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi agar data berdistribusi normal. Namun, terlebih dahulu harus melihat bentuk grafik histogram, apakah lebih condong ke kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah gambar histogram yang perlu ditransform. Jadi, kalian nanti bisa ngelihat hasilnya, gimana sih bentuk histogram dari penelitian kalian, apa ke kiri atas, atau ke kanan atas, atau tengah-tengah, atau gimana, gitu ya. Nah, ini adalah panduan transformasi data berdasarkan bentuk grafiknya. Jadi, kalau misalkan di sebelah kiri ini kan grafiknya. Nah, kalau misalkan kalian itu misalkan di histogram kalian itu condong ke kiri ke kanan terus ke atas, misalkan yang ini deh ke kanan terus ke atas banget gitu kan. Nah, jadi nanti kalian bisa lihatnya itu di substansial negative squeakiness gitu guys. Nah, ini ya untuk contohnya yang paling atas sebelah kiri. Misalkan, nah kalian bisa lihatnya itu yang ini, berarti nanti kita transform pakai log 10 gitu guys. Nah, kalau misalkan yang ini substansial positive squeakiness, ya udah kalian bisa lihat pakai yang log 10 yang X tanda kurung X gitu. Nah, di sini ada keterangannya kalau K sama dengan nilai tertinggi dari data mentah X. Gitu ya. Jadi ini buat patokan dari histogram kalian nanti. Kalau misalkan nggak normal, kalau misalkan udah normal ya udah nggak usah. Nah, kesimpulannya, jika transformasi data dilakukan, maka data yang ditampilkan dalam laporan kita tetaplah data asli. Namun, data yang digunakan untuk uji statistik parametrik menggunakan data transformasi. Jika uji statistik dilakukan untuk mengkorelasikan dua atau lebih variabel, maka setiap variabel juga harus ditransformasikan dalam bentuk yang sama. Jadi, kalau misalkan variabel X itu nggak normal dan mau ditransform, ya udah berarti variabel X2-nya, misalkan variabel X lainnya itu harus ditransform juga. Kalau misalkan variabelnya cuma satu, ya udah satu aja, contohnya itu Y gitu. Nah, kalian langsung aja ke SPS-nya. Nah, ke variabel view di sini kalian seperti biasa tulis aja X1, X2 dan Y. Kemudian di label di sini X1-nya aku contohnya harga, X2-nya itu kualitas produk, dan Y-nya itu keputusan pembelian. Kalian tinggal menyesuaikan aja ya. Nah, kemudian di desimal di sini kalian masih tetap 2 nggak apa-apa, diubah ke 0 juga nggak apa-apa, nggak mempengaruhi, asalkan kalian paham aja gitu sih. Terus langsung ke data view. Nah, jadi tampilannya ya pasti kayak gini lah ya. Nah, ini udah ada contohnya, contoh dari hasilnya. Nah, ini aku pakai contoh yang outlier kemarin, yang buat konten outlier kemarin. Nah, jadi kalau misalnya outlier itu kan data kita itu kan ada yang dihilangkan kan, karena kan sesuai dengan judulnya membuang outlier, jadi harus membuang data yang mungkin ekstrim gitu. Nah, kalau misalkan yang transform itu nggak sama sekali ngebuang data atau menghapus dari data respondennya lah, pokoknya bener-bener nggak ngebuang sama sekali, jadi masih tetap dari hasil responden asli gitulah pokoknya ya, paham lah ya. Nah, jadi di sini udah ada contohnya. Di sini aku langsung copy aja ya sampai bawah. Nah, di sini aku copy, kemudian aku paste di SPSS-nya. Nah, aku paste di sini. Nah, coba ke bawah, kalau misalkan takutnya itu kan ada yang kosong, ada yang nggak diisi gitu. Nah, udah langsung aja ke ujinya. Jadi di sini aku mau ngeliat dulu sebelum ke uji, aku mau ngeliat gimana sih bentuk histogram dari masing-masing variabelnya. Nah, caranya seperti ini.
Di sini tuh ujinya itu satu-satu ya. Nah, ini checklist aja, kemudian oke. Nah, ini histogram dari X1. Kemudian balik lagi ke SPSS. Ke grab, terus ke legalisi dialog, ke histogram. Ini kita pindah ke kiri, diganti yang X2, langsung oke aja. Nah, ini hasilnya. Kemudian balik lagi ke SPSS, kayaknya satu lagi belum deh. Ke sini. Nah, yang X2 kita pindah ke kiri, kemudian ganti yang Y. Kemudian oke. Nah, ini histogram dari Y. Nah, jadi dari ketiga-tiganya ini tuh kayak lebih condong ke kanan semua kan ya. Nah, kenapa aku bisa menyimpulkan kalau data ini nggak normal? Karena kan udah dipakai sama konten kemarin aku kan yang outlier, otomatis kan data ini emang nggak normal. Nah, dilihat dari grafiknya atau histogramnya itu kebanyakan condong ke kanan semua guys. Terus, nah ini coba aku katasin, jadi kayak bentuknya itu ke kanan semua gitu guys. Nah, yang paling menonjol banget itu di variabel Y, alias di variabel keputusan pembelian. Dia lebih tinggi banget gitu loh guys, kanan tinggi gitu kan. Nah, di sini bakalan kita transform sih. Nah, sebelumnya kita mau lihat kalau misalkan kanan terus tinggi itu apa. Jadi di sini itu kan ini ya, substantial negative squeakiness. Nah, jadi nanti kita pakai patokan yang ini. Transformnya pakai log 10 gitu ya guys. Aduh, lagi sakit nih suaranya, nggak ada banget. Nah, terus kita ke analyze regression, terus kemudian yang X1, X2 ke independent, Y-nya itu ke dependent. Nah, di sini udah aku sering banget tutorial kayak gini, jadi aku cepetin aja ya. Kalian tinggal, kalau misalkan kalian pertama kali di channelku, fokus aja, lihat aja gitu ya. Kemudian di sini checklist aja yang ini, kemudian continue, dan oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Terus kita langsung balik lagi ke SPSS, kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, ke legalisi dialog, terus one sample KS. Nah, ini kita ke sini, oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kalian bisa lihat di sini nih, masih 0,027 kan. Nah, 0,027 ini kan belum lewat dari 0,05 kan. Jadi ini belum normal guys. Nah, ini udah aku buktiin ya bahwa data ini emang gak normal. Jadi di sini daripada mau membuang outlier, jadi di sini aku mau transform aja. Nah, di sini aku pakai transformnya itu tadi yang ke kanan terus menonjol ke atas gitu loh guys. Jadi kanan atas pakai yang substantial squeakiness negatif tadi. Nah, caranya gimana? Langsung ke transform aja terus ke sini. Nah, di sini kalian bisa tulis aja transform underscore log 10, karena kan tadi kan kita udah ngeliat ya kalau transform yang akan kita transform itu berdasarkannya itu yang log 10 tadi. Kemudian di sini kalian klik all, terus cari aja yang log 10 gitu. Nah, di sini aku cari yang log 10 mana? Log 10 ini. Kemudian klik panah yang ini. Nah, karena kita mau transform yang variabel Y, jadi kita pilih yang Y, kemudian kita klik yang ini. Nah, kemudian langsung oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Ini udah ada tulisannya tuh ya, transform. Kemudian kita langsung ke regression lagi, linear. Kemudian yang Y ini kita pindahkan dan ganti yang transform tadi yang habis ditransform ya, jangan lupa. Nah, di sini pasti udah otomatis lah. Kemudian oke. Nah, ini hasil outputnya, kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian ke analyze, non-parametric test, legalisi dialog, terus
one sampel KS. Nah, ini kita ganti sama yang ini, yang res 2, yang udah diganti variabel Y-nya gitu kan ya. Yang udah ditransform maksudnya sih. Nah, ini adalah hasil outputnya, jadi udah 0,200 atau 0,2. Jadi 0,2 ini kan lebih besar dari 0,05. Jadi data ini udah normal ya guys. So, gampang banget kan? Oke, mungkin sekian dulu video aku hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!